bahwa nomor izin edar yang ada di Badan POM yang berhubungan dengan kosmetik itu sudah hampir 400.000, 348.000 nomor izin edar khusus kosmetik. Nah, kalau kita bicara kosmetik, itu menurut nomenklatur Badan POM adalah semua yang dipakai yang sifatnya dermis. Jadi bisa digunakan di rambut, bisa digunakan di wajah, bisa digunakan di lips atau di bibir, kemudian pemutih gigi, kemudian yang digunakan di semua hal yang dipakai di luar, termasuk yang berhubungan dengan parfum dan seterusnya. Nah, banyak sekali potensi kosmetik kita, dan potensi kosmetik itu dibagi atas 4. Potensi pertama, potensi bahan baku, yang dalam hal ini sekarang kita mengikuti ingredient Indonesian Cosmetic Ingredient Expo. Jadi tentu itu salah satu petunjuk bahwa bahan baku atau ingredient di negeri kita sangat banyak. Yang kedua, yang berupa kita punya potensi bahan sebelum menjadi bahan baku, kita juga luar biasa. Apa itu? Kita memiliki 31.000 jenis spesies tumbuh-tumbuhan yang sebetulnya itu mereka siap untuk diekstrak, siap untuk dijadikan bahan baku kosmetik. Nah, kemudian bukan hanya itu, dari fauna juga kita memiliki variabilitas biologi fauna kita yang sangat luar biasa. Baik itu yang dari laut maupun yang ada di daratan dan yang ada di pegunungan. Itu yang berikutnya. Kemudian yang keempat, kita juga sumber daya alam kita luar biasa. Karena kosmetik asalnya bisa saja juga dari misalnya dari pegunungan yang berasal dari air, dari soil yang atau dari bahan-bahan mineral yang kita miliki. Nah, dari keempat faktor ini Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk maju menjadi frontier di dunia internasional, menjadi kebutuhan global. Hal yang lain bahwa jumlah penduduk kita yang besar. Jumlah penduduk kita sekarang 287 juta dengan tingkat kelahiran fertility rate 2,7%. Maknanya setiap tahun kita ada 5 juta, hampir 5 jutaan kelahiran baru. Dengan hitungan-hitungan ini, maka penduduk Indonesia 20 tahun ke depan itu sudah menembus atau melewati 300 juta. Dan ternyata kebutuhan kosmetik bukan hanya untuk ibu-ibu, bukan hanya untuk orang mau ke pesta, tapi itu kebutuhan dari bayi memiliki kosmetik, minimal sabunnya, sabun yang tidak alergi dan sebagainya, sampai kita yang seperti ini. Dan juga yang kedua, tidak lagi tergantung gender. Dulu cuma perempuan, sekarang menjadi kebutuhan pria dan laki-laki seperti saya juga selalu pakai kosmetik, tapi kosmetik mungkin krim. Jadi, dan ada disebut dengan silver economy. Silver economy itu yang orang berusia di atas 65 tahun juga membutuhkan kosmetik. Bahkan ekstrimnya orang yang sudah wafat juga butuh kosmetik. Kita punya saudara-saudara yang meninggal, terus khususnya yang agama Kristen, itu kan di kosmetik. Kalau yang Muslim mungkin minimal kapur barus dan sabunnya butuhkan. Jadi kesimpulannya, kebutuhan kosmetik sangat besar. Nah, setiap tahun kita hitung itu sekitar 10 miliar US dollar. 10 miliar US dollar dikali 17.300 berarti
itu sudah 173 triliun setiap tahun. Dan peningkatannya 4,7% setiap tahun. 4,7%. Nah, dari 173 triliun yang menurut hitungan 10 miliar itu sebetulnya masih ada selisih. Karena kita hitung dari untuk melayani penduduk Indonesia yang begitu luas dengan variasi yang begitu besar, sebetulnya kita memiliki potensi pasar itu 20 sampai 20 miliar US dollar. Berarti masih belum saturated, belum sampai pada, masih banyak peluang. Masih ada peluang antara 10 sampai 15 miliar US dollar. Nah, ini perlu dimanfaatkan secara maksimal. Dengan data-data itu, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia bersama seluruh jajaran kami, unit-unit pelaksana teknis dari Sabang sampai Merauke, mendukung maksimal potensi ini untuk dari hulu dihilirisasi. Sehingga karena masih ada space sekitar 10 sampai 15, masih ada lebih 100% dari yang tersedia sekarang. Jadi ini luar biasa acara hari ini, Indonesian Cosmetic Ingredient Expo tahun 2026. Kita sangat mendukung. Dalam bukti itu maka kami datang ke sini dan kami bersedia menerima pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala Badan POM. Bahwa nomor izin edar yang ada di Badan POM yang berhubungan dengan kosmetik itu sudah hampir 400.000. 348.000 nomor izin edar khusus kosmetik. Nah, kalau kita bicara kosmetik, itu menurut nomenklatur Badan POM adalah semua yang dipakai yang sifatnya dermis. Jadi bisa digunakan di rambut, bisa digunakan di wajah, bisa digunakan di lips atau di bibir, kemudian pemutih gigi, kemudian yang digunakan di semua hal yang dipakai di luar, termasuk yang berhubungan dengan parfum dan seterusnya. Nah, banyak sekali potensi kosmetik kita, dan potensi kosmetik itu dibagi atas 4. Potensi pertama, potensi bahan baku, yang dalam hal ini sekarang kita mengikuti Indonesian Cosmetic Ingredient Expo. Jadi tentu itu salah satu petunjuk bahwa bahan baku atau ingredient di negeri kita sangat banyak. Yang kedua, yang berupa kita punya potensi bahan sebelum menjadi bahan baku, kita juga luar biasa. Apa itu? Kita memiliki 31.000 jenis spesies tumbuh-tumbuhan yang sebetulnya itu mereka siap untuk diekstrak, siap untuk dijadikan bahan baku kosmetik. Nah, kemudian bukan hanya itu, dari fauna juga kita memiliki variabilitas biologi fauna kita yang sangat luar biasa. Baik itu yang dari laut maupun yang ada di daratan dan yang ada di pegunungan. Itu yang berikutnya. Kemudian yang keempat, kita juga sumber daya alam kita luar biasa. Karena kosmetik asalnya bisa saja juga dari misalnya dari pegunungan yang berasal dari air, dari soil yang atau dari bahan-bahan mineral yang kita miliki. Nah, dari keempat faktor ini, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk maju menjadi frontier di dunia internasional, menjadi kebutuhan global. Hal yang lain bahwa jumlah penduduk kita yang besar. Jumlah penduduk kita sekarang 287 juta dengan tingkat kelahiran fertility rate 2,8
7%. Maknanya setiap tahun kita ada 5 juta, hampir 5 jutaan kelahiran baru. Dengan hitungan-hitungan ini, maka penduduk Indonesia 20 tahun ke depan itu sudah menembus atau melewati 300 juta. Dan ternyata kebutuhan kosmetik bukan hanya untuk ibu-ibu, bukan hanya untuk orang mau ke pesta, tapi itu kebutuhan dari bayi memiliki kosmetik, minimal sabunnya, sabun yang tidak alergi dan sebagainya, sampai kita yang seperti ini. Dan juga yang kedua, tidak lagi tergantung gender. Dulu cuma perempuan, sekarang menjadi kebutuhan pria dan laki-laki seperti saya juga selalu pakai kosmetik, tapi kosmetik mungkin krim. Jadi, dan ada disebut dengan silver economy. Silver economy itu yang orang berusia di atas 65 tahun juga membutuhkan kosmetik. Bahkan ekstrimnya orang yang sudah wafat juga butuh kosmetik. Kita punya saudara-saudara yang meninggal, terus khususnya yang agama Kristen, itu kan di kosmetik. Kalau yang Muslim mungkin minimal kapur barus dan sabunnya butuhkan. Jadi kesimpulannya, kebutuhan kosmetik sangat besar. Nah, setiap tahun kita hitung itu sekitar 10 miliar US dollar. 10 miliar US dollar dikali 17.300 berarti itu sudah 173 triliun setiap tahun. Dan peningkatannya 4,7% setiap tahun. 4,7%. Nah, dari 173 triliun yang menurut hitungan 10 miliar itu sebetulnya masih ada selisih. Karena kita hitung dari untuk melayani penduduk Indonesia yang begitu luas dengan variasi yang begitu besar, sebetulnya kita memiliki potensi pasar itu 20 sampai 20 miliar US dollar. Berarti masih belum saturated, belum sampai pada, masih banyak peluang. Masih ada peluang antara 10 sampai 15 miliar US dollar. Nah, ini perlu dimanfaatkan secara maksimal. Dengan data-data itu, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia bersama seluruh jajaran kami, unit-unit pelaksana teknis dari Sabang sampai Merauke, mendukung maksimal potensi ini untuk dari hulu dihilirisasi. Sehingga karena masih ada space sekitar 10 sampai 15, masih ada lebih 100% dari yang tersedia sekarang. Jadi ini luar biasa acara hari ini, Indonesian Cosmetic Ingredient Expo tahun 2026. Kita sangat mendukung. Dalam bukti itu maka kami datang ke sini dan kami bersedia menerima pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala Badan POM